Inovasi, berjumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sampai saat ini kemiskinan masih menjadi persoalan bagi negara kita. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua komponen pemerintah daerah dan sektor swasta serta masyarakat, sehingga solusi yang akan diterapkan dapat berjalan secara optimal dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut. Nah, Badan Balitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan pun ikut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan ini, tentu saja dengan inovasi-inovasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir dengan narasumber kita yang tentunya seorang ASN yang cantik dan tentu saja sangat inovatif, yaitu Mbak Niken Probowati SPMSI. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Niken, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Oci, kami udah diundang di acara One Day One Innovation pada hari ini. Oke, alhamdulillah ya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Aktivitas masih tetap berjalan ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Itu yang penting saat Iya. ini ya Pak. Ya Mbak ya. Nah, sahabat inovasi tentu bertanya-tanya, apa sih inovasi yang dilakukan Mbak Niken bersama tim untuk penanggulangan kemiskinan? Nah, kita langsung saja kita tanya, seperti apa latar belakang munculnya inovasi ini? Oke, terima kasih Mbak Oci. Jadi mengawali apa latar belakang kami untuk melakukan inovasi pengembangan di desa inovasi di Sumatera Selatan adalah berawal dari keresahan kami para peneliti bidang sosial dan kependudukan waktu itu, bahwasanya kita sebagai peneliti juga harus mempunyai peran, mempunyai andil dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dari hasil diskusi kami tadi, kami menyimpulkan, salah satu kesimpulannya adalah bahwa pengentasan kemiskinan ini harus melibatkan seluruh sektor, baik akademisi, kemudian pemerintah, kemudian media massa, dan tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang akan diintervensi. Masyarakat yang akan kita intervensi jangan hanya dijadikan sebagai objek. Masyarakat harus dilibatkan secara subjek. Baik. Kemudian masyarakat tadi mereka juga bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan, untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu salah satu faktor. Kemudian faktor yang kedua yang kami lihat bahwasanya Sumatera Selatan ini mempunyai kearifan lokal yang begitu besar, yang begitu banyak. Hanya saja kearifan lokal ini belum kita manfaatkan secara optimal. Padahal dalam kearifan lokal ini kita pasti mempunyai keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa memecahkan masalah mereka sendiri melalui kearifan lokal tersebut. Begitu, akhirnya kami ada ide bagaimana nih kalau kita mengembangkan desa inovasi berbasis kearifan lokal, seperti itu. Jadi artinya inovasi ini adalah inovasi model pengembangan desanya ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Jadi menjadi suatu desa yang mempunyai brand ya Mbak ya? Iya. Begitu kan? Jadi mungkin ini salah satu inovasi dalam lebih ke arah model desa. Model pengembangan desanya ya, sehingga desa itu sendiri akan memiliki brand gitu ya. Dan tentu saja dengan melibatkan masyarakat itu sendiri ya. Iya, betul. Sendiri. Di sini masyarakat harus kita gugah dulu rasanya. Baik. Kita sadarkan mereka apa potensi yang mereka miliki, apa permasalahan yang mereka miliki, kemudian mereka sendiri juga yang nantinya akan mencari
apa sih solusi dari masalah tersebut gitu. Oke, baik ya, kan seperti kita tahu setiap desa memiliki Karakteristik karakteristik tersendiri. masing-masing, kearifan lokal masing-masing, Iya, dan betul. permasalahan yang berbeda-beda juga Berbeda-beda, ya. iya. Oke, baik. Nah, kalau tujuan dari inovasi ini sendiri sebenarnya untuk apa, Mbak Niken? Kalau tujuan dari inovasi tersendiri, pertama tentu kami ingin menggugah, ingin memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat secara aktif ikut berperan serta dalam program pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi desa lain, bagi wilayah lain, bagaimana kami melakukan intervensi pada wilayah tersebut, seperti itu. Yang ujungnya manfaatnya adalah kemiskinan bisa kita kurangi gitu. Salah satu program untuk mengurangi pengentasan kemiskinan. Oke, Mbak Niken. Jadi memang inovasi ini sangat bermanfaat sekali tentunya ya bagi desa itu sendiri ya, Mbak Niken. Insya ya? Allah, iya. Oke, baik. Nah, untuk tahapan dalam proses inovasinya, lahirnya inovasi ini sendiri itu tentu saja tidak begitu saja ya, Mbak Niken ya. Iya. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, bisa diceritakan pada sahabat inovasi tahapannya seperti apa aja? Baiklah, kami di sini memang mempunyai beberapa tahapan yang harus kami laksanakan. Tahapan pertama yaitu kami melakukan survei mawas diri. Oke. Di mana survei mawas diri ini kami lakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat, kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa yang ada di masyarakat tersebut, sehingga nanti kita mendapatkan data. Data yang kita peroleh yaitu data karakteristik sosial ekonomi masyarakat, kemudian ada data potensi desa, kemudian di situ bisa tergambar sumber daya alam potensial, sumber daya manusianya seperti apa, dan kebutuhan apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti itu. Oke. Itu yang pertama, kami lakukan survei mawas diri atau SMD. Setelah dilakukan SMD, kemudian langkah selanjutnya adalah kami membawanya, hasil SMD ini kami membawa ke dalam musyawarah masyarakat desa, biasa kita sebut MMD gitu. Dalam musyawarah masyarakat desa ini kita libatkan seluruh usaha yang ada di desa tersebut. Kami kumpulkan, kita bermusyawarah, di situ kita gali sebenarnya desa ini mempunyai potensi apa sih yang menonjol, kearifan lokal apa yang ingin mereka kembangkan yang berbeda dengan wilayah lain gitu. Selain itu juga kita di situ akan muncul ide-ide ternyata dari kelompok Karang Taruna, dari kelompok NGO juga kemarin itu ada yang datang. Mereka punya ide ternyata. Kalau selama ini kan kebijakan dari atas ke bawah, ini kalau dengan melakukan SMD kita bisa menyerap dari bawah ke atas gitu. Ide-ide mereka apa gitu, kekurangan mereka apa, teknologi yang mereka butuhkan apa gitu. Dan dari itu juga kita sudah berkomitmen. Kenapa di sini kami mengambil komitmen? Karena tidak akan berjalan suatu kegiatan kalau tidak ada komitmen dari masyarakat. Nggak ada gunanya kita melakukan intervensi tapi masyarakatnya yang mau dibantu ini nggak mau gitu. Akhirnya di situ kami ada komitmen dulu nih bahwa yang akan dilakukan intervensi adalah kegiatan A, B, C di desa tersebut. Komitmen ini juga akan menjadi penting ya, Mbak, karena mereka sendiri akan melakukan kegiatan itu kan. Jadi memang kemauan mereka itu. Kalau mereka mau melakukan kegiatan yang sudah disepakati ya kita enak. Tapi kecuali kalau mereka belum ada komitmen ya, itu kan program pemerintah, ngapain saya ikut-ikutan, nggak ada efeknya ke saya gitu. Itu yang kedua, setelah ada komitmen, kemudian ada hasil dari MMD tadi kami bawa ke forum SKPD, forum OPD yang kami libatkan. Misalnya nih dalam satu wilayah itu di Kabupaten A, yang kita libatkan di Kabupaten A tersebut gitu. Sebagai contoh, kemarin kami melakukannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami berdiskusi dengan OPD yang terkait dengan bidang yang akan diintervensi di Kabupaten
Ogan Komering Ilir itu. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Iya. Setelah dari hasil FGD itu kami menyimpulkan hasilnya, yaitu apa sih yang bisa dilakukan oleh OPDA, apa yang bisa dilakukan oleh OPDB, kapan mau dilakukan, kemudian alokasi dananya dari mana, seperti itu. Iya. Setelah ada ibaratnya kayak rencana aksi dari masing-masing OPD, kemudian baru kita terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan yang disepakati. Oke, baik. Setelah kegiatan disepakati, berjalan, tidak kalah pentingnya kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Iya, benar. Berjalan nggak kegiatan ini? Iya, betul sekali. Ya, ada nggak hambatan? Ada nggak kesulitan ketika kita melakukan kegiatan ini? Tidak hanya berhenti di monitoring dan evaluasi. Iya. Kita cross check lagi, kita teliti lagi sampai ada nggak perubahan sikap, perubahan pendapatan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau memang ada kendala, kita ajak lagi masyarakat ini. Kemarin kendalanya di mana? Baik. Apa yang menjadi hambatan waktu untuk mengembangkan intervensi tersebut? Dan alhamdulillah yang treatment ya, intervensi yang kami lakukan sampai hari ini insya Allah masih bisa berjalan di desa yang kami itu dengan catatan tahun ini padahal kami sudah melepas desa itu, tapi ternyata kegiatan itu masih bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali, Mbak. Jadi memang kalau seperti yang Mbak jelaskan tadi, berbagai tahapan itu memang terbagi beberapa bagian. Iya, Dan betul. kalau saya lihat ya, sahabat inovasi juga pasti setuju. Artinya tahapan ini menjadi nggak ada yang nggak penting, semuanya menjadi penting ya Mbak ya. Jadi dan ini harus dilalui ya. Iya. Jadi kalau kita mau mana sih yang penting, semuanya penting ya. Apalagi ini untuk pemberdayaan masyarakatnya ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah tadi Mbak mengatakan bahwa kita ada forum OPD, semua akan berbagi peran. Nah kalau bisa ceritakan ini OPD mana aja yang terlibat dan siapa saja yang terlibat selain dari masyarakat itu sendiri? Iya, karena kemarin kami melibatkan dari OPD-nya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alhamdulillah respon yang baik diberikan oleh salah satunya Balitbangda Ogan Komering Ilir, Balitbangda Oki. Kemudian dinas sosial, mereka juga support. Kemudian dinas perindustrian dan koperasi, mereka support juga. Alhamdulillah juga ternyata dari situ disupport lagi oleh Bapak Sekda. Bapak Sekda berkenan hadir waktu itu untuk memantau langsung apa yang sudah dilakukan di desa tersebut. Yang lebih hebat lagi yang dapat kami acungi jempol kepala desa. Kepala desa di sini memegang peranan penting sebagai motor penggerak dari masyarakatnya. Kepala desa dia bersedia berkolaborasi, kalau boleh dikata ngamen ke sana ke sini untuk mendapatkan informasi seperti itu. Dan kemarin juga terakhir waktu kita kunjungan ke sana, di sana sudah berdiri ruangan untuk showroom hasil dari kegiatan yang mereka lakukan seperti itu. Dan ini tidak terlepas juga, ternyata ada NGO juga yang mau ikut berperan aktif gitu kan. Itu wah, kok NGO aja mereka melirik gitu, antusias gitu dengan program kita, karena kita memang merangkul dari awal tadi dari hasil MMD ya, dari musyawarah masyarakat desa gitu. Mereka tahu oh ini cocok ini untuk dengan sesuai selaras dengan program kami itu. Itulah gunanya kenapa kita melibatkan SKPD langsung di dalam satu forum gitu. Jadi ternyata oh ini nyantol ini di kegiatan sini, ini nyantol di kegiatan sini gitu. Oke, baik. Jadi memang ternyata di tengah perjalanan kita sudah melibatkan perangkat daerah. Ternyata justru tidak hanya perangkat daerah saja yang berperan ya Mbak, ternyata ada NGO juga. Ya. Nah ini menarik sekali ya. Jadi memang hal ini harus dipublikasi ya mungkin Mbak ya, supaya
pihak-pihak lain juga ikut melihat ini gitu ya? Jadi kebetulan sih kemarin sempat ada datang ya, waktu kami datang itu memang ada wartawan lokal. Ceritakan pada Sahabat Inovasi itu hambatannya seperti apa dan bagaimana Mbak Niken bersama tim itu memberikan solusinya? Baik, kalau memang itu dikatakan sebagai hambatan, memang itu hambatan. Tapi kita sebagai tim ya, kita sebagai tim jangan menganggap itu sebagai hambatan, tapi itu kita anggap sebagai itu motivasi kita. Salah satu hambatan yang kami hadapi kemarin adalah masyarakat itu tidak akan percaya begitu saja ketika kita memberikan suatu inovasi, mengenalkan suatu produk, mengenalkan suatu teknologi, mereka tidak akan mudah percaya. Masyarakat kita cenderung untuk menjadi follower. Jadi ketika orang lain sudah merasakan buktinya, merasakan manfaatnya, mereka baru akan mengikuti ya. Mereka baru akan mengikuti. Makanya kita harus menjadikan satu atau dua orang itu sebagai model dulu. Raw model ini baru yang baru ditularkan ke yang lain gitu. Satu lagi adalah pendampingan. Pendampingan terus-menerus, pendekatan dengan persuasif itu yang itu yang menjadi kunci suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, Sahabat Inovasi, ini suatu inovasi yang benar-benar sangat bermanfaat sekali karena jelas sekali manfaatnya ya, di mana inovasi ini bisa memberikan dan perubahan dari masyarakat desa itu sendiri sehingga pendapatan mereka bisa sedikit meningkat ya Mbak ya. Paling tidak mereka bisa mengatasi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri ya. Walaupun memang ini kedepannya tujuan kita, harapan kita adalah supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan tentunya Mbak Niken ya. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin dari Mbak Niken ada closing statement atau harapan serta motivasi untuk para inovator agar bisa juga berinovasi dan tetap semangat berinovasi. Closing statement dari saya mungkin lebih jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kenapa? Karena setiap apa yang kita jalani pasti ada hambatan di depannya. Intinya jangan mudah menyerah, bekerja dengan ikhlas, optimis. Dalam kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, kemudian yang kedua kepada Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yang ketiga kepada Balitbangda Ogan Komering Ilir dan segenap OPD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itulah closing statement dari Mbak Niken yang tentunya Sahabat Inovasi bisa menjadikan itu sebagai inspirasi dan motivasi diri kita untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.